Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amantina bi asrarihi wa fa'adu alaina barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wusli, ini adalah bab mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi syar'i. Al-wuslu as-syar'i, bukan mandi setiap hari itu. Mandi syar'i itu ada kalanya mandi wajib, ada kalanya mandi sunnah. Mujibuhul maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau maitan bila i'adah wal haidu wan nifasu wal wilada. Mujibuhu, adapun yang mewajibkan mandi, adapun sesuatu yang menyebabkan wajibnya mandi. Al-maniyu adalah mani, hina yakhruju, ketika keluar apa mani. Wal mautu, dan kematian. Wal kamratu, dan hasafa. Haitsu tulaju, di mana dimasukkan apa hasafa, dimasukkan farjan kepada farji, lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang. Walau maitan, walaupun orang mati, walaupun farjinya orang mati, bila i'adatin, tanpa mengulang mandi. Wal haidu, dan haid. Wal nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan wiladah, melahirkan. Artinya ada beberapa hal yang menyebabkan orang harus mandi. Pertama adalah keluarnya mani. Dengan melalui cara apapun, karena orang itu keluar mani, wajib mandi. Apakah karena kumpul dengan istrinya, atau karena mimpi, atau dengan cara-cara lain, pokoknya keluar mani wajib mandi. Yang kedua adalah maut, mati. Artinya orang yang mati asal dia muslim wajib dimandikan. Kemudian yang ketiga, al-kamratu haitsu tulaju, masuknya hasafah farjan ke dalam lubang. Apabila hasafah seseorang itu masuk ke dalam lubang, baik kubur maupun dubur, maka baik yang memasukkan maupun yang dimasuki wajib mandi. Ukurannya adalah hasafah. Kalau orang yang mungkin tak punya hasafah, ya seukuran hasafah. Tak perlu masuk semua, hasafahnya saja masuk, sudah wajib mandi. Termasuk karena orang yang dimasuki itu sudah meninggal. Ada orang misalnya ya sudah meninggal, masih dikerjain. Namun orang mati yang dikerjain seperti itu tak wajib dimandikan lagi. Bila i'adah, tak perlu dimandikan lagi. Setelah dimandikan, ada orang tak tega melihat mayit itu, ya.
maka yang memasukkan hasafahnya wajib mandi, tapi mayitnya tak perlu diulang, tak perlu dimandikan lagi. Yang keempat, haid, ini khusus perempuan ini. Yang kelima, nifas, khusus perempuan. Yang keenam, wiladah, melahirkan, juga khusus perempuan. Jadi yang menyebabkan mandi ini di sini ada 6. Yang pertama, keluar mandi, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mati, laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, bertemunya hasafah dengan farji, bisa laki-laki, bisa perempuan. Sedangkan haid, nifas, dan wiladah ini khusus perempuan. Wa yu'raful maniyyu bil ladzati hin khurujihi wa rihi tal'in aw ajin wa man yashukku hal maniyyu dhahara aw huwa malyun baina zaini khayyira. Wa yu'raful maniyyu, dan dikenali apa mani atau diketahui apa mani, bil ladzati, dengan rasa lezat. Rasa lezat hina khurujihi, di saat keluarnya mani itu. Warihi tal'in, dan berbau mayang, manyang. Au ajinin, atau berbau adonan roti. Artinya tanda-tanda mani yang bisa membedakannya dari yang lain. Kalau tiba-tiba ada basah, apakah itu mani, apa itu yang lain, maka dilihat dulu tanda-tandanya. Kalau masih basah, salah satu tandanya mani adalah ada perasaan lezat ketika keluar. Tanda yang kedua, baunya seperti bau mayang. Mayangnya seperti juga mayangnya kelapa, atau seperti baunya adonan roti. Orang yang tak pernah keluar itu tak tahu itu baunya itu. Wa man yasuku, barang siapa ragu. Adapun, atau dijadikan mausul, adapun orang yang ragu. Hal maniyun, ay hal huwa maniyun, apakah itu mani, zahara yang keluar, au huwa malyun, ataukah dia itu adalah madhi. Tiba-tiba di sarungnya, di celananya ada barang seperti itu. Orangnya ragu, apa ini mani atau apa ini madhi. Maka khayyira baina zaini, khayyirah, maka diberi pemilihan siapa man, baina zaini, di antara dua orang ini, di antara dua barang ini. Khayyira baina zaini, diberi pemilihan antara dua barang ini, antara madhi dan mani. Kalau seseorang ragu apakah yang ada di sarungnya itu mani atau madhi, dia boleh milih. Bisa dia menganggap itu madhi, dengan konsekuensi itu najis, harus dicuci. Bisa menganggap itu sebagai mani, berarti itu suci, tapi wajib mandi. Itu sama-sama ada konsekuensinya. Bisa dianggap itu madhi, maka sarungnya harus dicuci karena itu najis. Bisa dianggap itu mani, berarti itu suci, tapi orangnya yang harus mandi. Apa sarungnya yang mandi atau orangnya yang mandi, terserah. Kalau dianggap mani, orangnya yang mandi. Kalau dianggap madhi, sarungnya yang mandi. Wal fardu ta'mimun li jismin zahara sya'ran wa dhufran mambitan wa bashara wa niyatun bil ibtida'i iktaranat
kal haidi aw janabatin ta'ayyanat. Wal fardu adapun fardunya mandi. Wal fardu adapun fardunya mandi adalah ta'mimun li jismin dhahara, adalah meratakan tubuh, meratakan seluruh tubuh, dhahara yang tampak, yang zahir. Maksudnya meratakan fisik bagian luar, ya kan? Diratakan dengan air, ya kan? Artinya meratakan air ke seluruh badan bagian zahir. Sya'ran halai berupa bulu-bulu, wadufron dan berupa kuku, mambitan berupa tempat tumbuhnya rambut, basaron dan berupa kulit. Tubuh bagian luar itu bisa berupa itu bulu-bulu, rambut, bisa itu kuku, bisa itu tempat tumbuhnya rambut, dan itu juga kulit. Itu bagian luar. Itu semuanya harus diratakan dengan air. Itu yang pertama. Waniyatun bil ibtida'i iktaronat. Waniyatun dan niat. Biasanya niat fardu yang pertama. Waniyatun dan niat iktaronat yang berbarengan bil ibtida'i dengan permulaan. Bil ibtida'i ay bi awwali mausulin, dengan bagian yang pertama dibasuh. Waniyatun dan niat iktaronat yang berbarengan, apa niat? Bil ibtida'i dengan permulaan, ay bi awwali mausulin, artinya dengan bagian yang pertama kali dibasuh. Kalau yang dibasuh pertama kali ubun-ubun, ya niatnya harus bersamaan dengan basuhan ubun-ubun. Contohnya niat seperti apa? Kal haidi, seperti niat menghilangkan hadas haid, au janabatin, atau niat menghilangkan hadas janabah. Kal haidi yakni kaniyati raf'i hadasil haidi, ya kan? Au janabatin, atau seperti niyati raf'i hadasil janabah. Bisa saja nawaitu raf'al hadasil akbar, ini yang umum, ini bisa untuk semuanya. Atau nawaitu raf'a hadasil haidi, untuk haid. Nawaitu raf'a hadasil janabati kalau junub. Nawaitu raf'a hadasil nifasi kalau nifas. Yang netral nawaitu raf'al hadasil akbar, netral itu. Ta'ayyanat, tertentu apa niat. Itu. Jadi fardunya mandi hanya dua, ya. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan bagian luar, termasuk bagian luar ya lubangnya telinga, lubang telinga sepanjang kelihatan dari luar. Wasyartu raf'u najasin qad ulima wa kullu syartin fil wudu'i quddima wa sunna bismillahi warfa' qadara thumma al-wudu' war rijlu lan tu'akhkhara. Wasyartu, adapun syaratnya. Kalau tadi kan fardunya, ya, fardunya mandi hanya dua. Pertama niat, yang kedua ta'mim. Adapun syaratnya adalah raf'u najasin, adalah menghilangkan najis, qad ulima, yang sungguh-sungguh diketahui apa najis itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kullu syartin, dan semua syarat, quddima fil wudu'i, yang sudah dikemukakan di dalam wudu. Syaratnya mandi yang pertama adalah menghilangkan najis. Ini khilaf ulama dalam soal ini. Kalau di tubuhnya orang yang mau mandi itu ada najis, apakah harus lebih dulu, harus dihilangkan dulu?
Menurut Imam Rafi'i harus katanya. Tapi menurut Imam Nawawi sekiranya itu hilang sekaligus, maka satu kali basuh sekaligus mensucikan najis dan menghilangkan hadas. Yang kedua yang menjadi syarat adalah setiap apa yang menjadi syaratnya wudu. Setiap apa yang menjadi syaratnya wudu juga menjadi syarat sahnya mandi. Antara lain harus Islam, harus tamyiz, kan itu. Ini kalau mandi wajib. Wa kullu syartin fil wudu ikut dima. Jadi ada fardunya mandi, ada syarat sahnya mandi. Nanti ada sunnahnya mandi. Wa sunnah bismillahi, dan disunnahkan apa bismillahirrahmanirrahim, sama dengan wudu. Disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Warfa qadara, dan hilangkanlah kotoran. Kotoran yang suci. Kalau kotoran yang najis kan sudah dibicarakan di atas. Warfa qadara, dan hilangkanlah kotoran-kotoran yang suci sebelum mandi. Sumbal wudu, kemudian wudu. Disunnahkan wudu sesudah menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran dulu, setelah menghilangkan kotoran lalu wudu. Disunnahkan wudu dulu sebelum mandi, ya. Sebelum mandi. Pertanyaannya, kakinya itu kapan dibasuh? Di sini dikatakan warijlu lan tuakhara atau warijlah lan tuakhira. Warijlu sementara adapun kaki, yakni membasuh kaki, lan tuakhara ialah tidak diakhirkan. Apa kaki? Artinya wudu di awal mandi itu wajib wudu yang sempurna sampai membasuh kaki. Karena ada mungkin orang punya pemahaman kakinya nanti dibasuh terakhir setelah mandi. Di sini tidak. Kakinya langsung dibasuh ketika itu juga, tidak diakhirkan. Wa inna wa fardan wa naflan hasala aw fa bi kullin mislahu tahassala wa sunnatal wuslina wa li akbara jurida an diddin wa illal aswara. Wa inna wa, jikalau berniat siapa orang dengan mandinya, jikalau orang yang mandi itu berniat fardon kepada mandi fardu, wa naflan, dan mandi sunnah. Mandi fardu seperti mandi karena junub, mandi karena haid. Mandi sunnah seperti mandi karena untuk sholat Jumat. Kalau seseorang ketika mandi itu niatnya, ia selain niat fardu, niat sunnah. Selain berniat menghilangkan hadas besar karena junub, juga niat sunnahnya Jumat karena dia mau sholat Jumat. Hasolah, maka tercapai kedua-duanya. Hasolah, maka tercapai kedua-duanya fardu dan mandi. Artinya dia dari satu sisi dia menghilangkan hadas besar, di sisi yang lain memperoleh pahalanya melakukan sunnah mandi Jumat. Au fabikullin, mungkin fa-nya ini zaid. Au bikullin mislahu tahassala. Au, atau berniat siapa orang bikullin dengan masing-masing, bikullin minal fardi wan nafli, berniat mislahu kepada upamanya kullin, tahassala tercapai apa kullun wa misluhu.
Ada ibarat yang lain, walau bikullin mislahu tahassala. Mungkin ada yang begini, walau bikullin mislahu tahassala. Kalau di sini au fa bikullin mislahu tahassala. Au atau, maksudnya atau berniat siapa orang. Bikullin dengan masing-masing, masing-masing fardu dan sunnah. Berniat mislahu kepada seperti kullin, tahassala maka tercapai apa kullun dan misluhu. Ini mungkin luat, mungkin ini ibaratnya. Atau niat siapa orang. Kalau diurai, au nawa bil fardi mislahu, mislal fardi. Au nawa bin nafli mislahu, ya mislal nafli. Dia selain apa namanya, ada orang punya dua kewajiban mandi, kira-kira apa selain junub ya? Selain junub dia misalnya haid, masa bisa junub orang haid? Ya bukan karena dikumpuli suaminya, tapi mimpi misalnya. Kemudian mandi satu kali untuk dua fardu itu, kedua-duanya tercapai. Ini namanya nawa bil fardi mislahu namanya. Nawa berniat dengan mandi fardu, berniat kepada mandi fardu juga. Atau berniat bin nafli mislahu, ya kan? Kalau seseorang melakukan satu kali mandi, niatnya mandi Jumat dan mandi Id umpamanya, karena kebetulan hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Dia mandi satu kali, niatnya untuk mandi Jumat dan mandi Id. Maka dua-duanya sama-sama tercapai. Jadi yang sama-sama tercapai itu imma fardu dengan nafal, imma fardu dengan fardu, imma nafal dengan nafal, ya kan? Kedua-duanya tercapai. Wasunnatal wusli, dan kepada sunnahnya mandi. Nawa berniat siapa orang, ayna wa biwudu'ihi, di akbara untuk hadas besar, jurida yang kosong hadas besar, andiddin dari kebalikannya hadas besar. Wa illa jikalau tidak, ay wa illam yatajarrad al akbaru anil asghari, maka al asghoroh, maka berniat kepada al asghor. Ini rumit juga ini. Asalnya wa nawa biwudu'ihi sunnatal ghusli, ini asalnya. Wa nawa biwudu'ihi sunnatal ghusli, dan berniat siapa orang dengan wudunya itu niat sunnah mandi. Jadi mungkin ada pertanyaan, kalau sebelum mandi disunnahkan wudu, niatnya seperti apa? Ya. Tergantung orang itu, apa dia sekarang sudah punya wudu apa enggak. Apa mungkin orang junub tapi punya wudu? Mungkin, ya kan? Punya wudu tapi junub, meskipun junub punya wudu, ya kan? Ya misalnya tidur duduk, ketika tidur duduk dia mimpi keluar mani junub tapi punya wudu, ya kan? Ini namanya punya hadas besar, yang hadas besarnya itu kosong dari hadas kecil namanya. Punya hadas besar, dia hadas besar tapi tidak hadas kecil, junub tapi punya wudu. Jadi sekali lagi, wanawa dan berniat siapa orang, maksudnya biwudu'ihi dengan wudunya, berniat sunnatal wusli, berniat sunnatal wusli. Jadi nawaitu sunnatal wusli, ya kan? Di akbar untuk hadas besar, jurida yang kosong hadas besar itu, andiddin dari kebalikannya hadas besar.
untuk hadas besar yang kosong dari kebalikannya hadas besar. Kebalikannya hadas besar kan hadas kecil, ya kan? Kalau orang itu punya hadas besar tapi kosong dari hadas kecil, maka niatnya adalah nawaitu sunnatal wusli, ya kan? Seperti contoh tadi, ada orang junub tapi punya wudhu. Bagaimana niat wudhunya ketika mau mandi? Nawaitu sunnatal wusli, karena hadas besarnya kosong dari hadas kecil. Di akbara untuk hadas besar, durida yang kosong hadas besar itu kosong dari apa? Andiddin, dari kebalikannya hadas besar. Kebalikannya hadas besar adalah hadas kecil. Berarti hadas besar kosong dari hadas kecil. Wa illa jikalau tidak, ay wa illam yatajarrad al akbaru anil asghari, ya kan? Jikalau hadas besarnya tak kosong dari hadas kecil, artinya selain dia junub, dia tidak punya wudhu, ya kan? Punya hadas besar dan punya hadas kecil. Maka niatnya adalah al-asghara, nawa al-asghara, maksudnya nawa raf'al hadatsil asghari. Jadi pertanyaannya, seperti apa niat wudhu yang dilakukan sebelum mandi? Kalau orang itu punya wudhu, ya niatnya nawaitu sunnatal wusli. Kalau dia tidak punya wudhu, nawaitu raf'al hadatsil asghari, itu. Wa sya'aran wa mi'tafan ta'ahadi wa tluk wa thallis wa biyumna kabtadi. Wa sya'aran, dan kepada bulu-bulu, termasuk bulu ini rambut. Wa mi'tafan, dan lekuk-lekuknya tubuh. Ta'ahadi, hendaklah kamu memperhatikan. Asalnya wa ta'ahad sya'aran wa mi'tafan, perhatikanlah semua bulu-bulu yang ada di badan, jangan sampai tidak terkena air. Wa mi'tafan, dan lekuk-lekuknya tubuh, pet tabu misalnya dan lain-lain, jangan sampai tak terkena air. Wadluk, dan gosoklah tubuhmu sepanjang bisa dijangkau oleh tangan, ini sunnah. Wasallis, dan 3 kalikanlah. Jadi sama dengan wudhu disunnahkan taslis, 3 kalikan badan yang dibasuh, kepalanya 3 kali, ya. Wa biyumnaka ibtadi, asalnya wabtadi biyumnaka, dan hendaklah kamu memulai dengan bagian kananmu. Jadi yang dibasuh, yang disiram dulu tubuh bagian kanan, baru setelah itu tubuh bagian kiri. Itu sunnah ini. Wa tudbi'ul haidha wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.